Hai guys, hari ini saya akan mengajak kalian menyusuri jalanan Kuala Lumpur, Malaysia dengan motor yang saya kendarai yaitu Yamaha X-Max. Kita akan melihat bagaimana kondisi jalan, suasana kota hingga berbincang sedikit tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Jadi sangat indah kalau menyusuri jalanan Malaysia. Di Kuala Lumpur itu sendiri tentu banyak aturan yang harus kita patuhi. Maka mulai dari markah jalan, rambu-rambu yang rapi, lalu teratur lah kotanya seperti itu. Motor besar seperti X-Max yang saya kendarai ini cukup nyaman di sini karena ada jalur-jalur yang tertib lalu lintas seperti tol itu bebas hambatan untuk motor. Kita tanpa membayar juga untuk motor di situ ada jalur khusus jika kita sudah ada di pelang untuk pembayaran. Jadi kita bebas membayar kalau untuk sepeda motor. Pemerintah Malaysia juga memang banyak berinvestasi di infrastruktur, terutama di darat maupun MRT dan LRT dan tol terutama. Kehidupan masyarakat di KL juga cukup modern, tapi kita juga bisa melihat pasar tradisional yang tetap ramai gitu. Masyarakat Malaysia juga kita bisa lihat tampak nyaman mengendarai kendaraan seperti motor yang kita bisa lihat di sini. Dan di sini juga ada standar upah minimum. Mereka lumayan baik dibandingkan dengan negara kita Indonesia ya. Di sini juga disiplin juga terlihat terutama di lalu lintas dan kebersihannya. Lalu kalau ngomongin Malaysia, ekonominya saya rasa sangat stabil, banyak bergantung pada minyak, gas, sawit, dan pariwisata. Di sini tidak ada tambang emas ya. Perbedaan kaya dan miskin saya rasa tetap ada, tapi secara umum tingkat pengangguran lebih rendah dibandingkan dengan negara kita. Pemerintah di sini juga punya kebijakan khusus untuk melindungi warga asli atau kita menyebutkan di sini bumi putra ya. Misalnya insentif, terus ada perumahan juga yang bisa dicicil tanpa bunga. Terus di bidang pendidikan, Malaysia jadi tujuan kuliah banyak mahasiswa asing. Ada di luar negeri juga, swasta juga berkelas internasional semua di sini. Bahasa pengantar kalau bisa dibilang Melayu juga masih ada. Inggris rata-rata bisa karena mulai dari kecil sudah diajarin bahasa Inggris. Juga memudahkan akses global untuk berkomunikasi di sini. Pendidikan dasar hingga menengah juga ditopang subsidi dari pemerintah. Artinya di sini ada 2 ya kelas. Kalau di Indonesia kan ada 3, SD, SMP, SMA. Kalau di sini cuma ada 2 kelas. Dan itu semua disubsidi oleh pemerintah. Kelas dasar dan kelas menengah ke atas. Untuk pelayanan kesehatan sendiri di Malaysia cukup banyak rumah sakit swasta dengan teknologi modern. Bahkan waktu saya berkunjung di rumah sakit itu bednya hingga 2000 bed, 2000 kamar. Warga Malaysia juga mendapat subsidi kesehatan dari pemerintah mirip-mirip BPJS lah gitu. Tapi di sini sekali lagi nggak bayar atau nggak ada iuran gitu. Cukup administrasi jika masuk rumah sakit ada yang $1 maksud saya, ada yang maksimal RM5. Tak heran juga Malaysia sering jadi destinasi medical tourism bagi warga negara lain terutama juga Indonesia. Kalau dibanding Indonesia sih kalau saya rasa banyak hal yang kita bisa pelajari mulai dari penataan kota, pengelolaan sumber daya manusia hingga pelayanan publik yang notabene saya cukup kagum selama hampir 9 hari di sini karena memang saya study dengan rekan-rekan kampus yang ada di Bandung. Tentu Indonesia juga punya kelebihan walaupun sedikit kalah lah dengan Indonesia, bukan sedikit tapi banyak faktor yang kita dikalahkan oleh negara ini. Tapi perjalanan sepertinya membuka mata kita untuk belajar dari negara tetangga kita Malaysia bahwa negara tetangga kita itu sudah lebih maju daripada kita. Itulah mungkin sedikit kita menyusuri jalanan Kuala Lumpur dengan sepeda motor. Semoga kalian bisa merasakan atmosfer Malaysia lewat layar ini ya, lewat layar yang saya sediakan untuk kalian. Jangan lupa mungkin kita komen-komen
saya juga semakin bersemangat kalau ada komentar dan sebagainya. Bye bye, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.